Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia yang tadi luar biasa. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keajaiban jasmani, bagaimana jasmani kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, ini tema yang sangat menarik karena bagaimana tubuh kita itu sebenarnya oleh Allah SWT sudah didesain untuk bisa menghadapi penyakit. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita akan bahas. Nah, ini keajaiban jasmani mengobati diri kita sendiri. Saya buka dengan satu surat ya di dalam Al-Qur'an di mana Allah SWT berfirman di surat At-Tin ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya Allah SWT itu sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Nah, sebaik-baik ciptaan ini kadang-kadang cuma difahami sekedar kalau laki itu ganteng, kalau perempuan itu cantik. Ternyata tidak seperti itu. Karena sebenarnya sebaik-baik ciptaan ini lebih kompleks lagi. Ya, dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu kesempurnaan tubuh manusia ini berkaitan dengan anatomis dan fisiologis. Nah, kalau bicara fisiologis, maka kita tidak hanya mengandalkan sisi dohirnya saja, tapi kita akan belajar dalam tubuh manusia, peredaran darahnya, bagaimana ketika kita bernafas, bagaimana ketika kita tidur, bagaimana ketika kita beraktivitas, apa yang terjadi di dalam tubuh, itu menyeluruh, anatomis dan fisiologis. Nah, ternyata tubuh kita itu dibekali dengan piranti untuk menghadapi segala bentuk gangguan maupun penyakit dari luar. Artinya, kalau kita ini bisa memahami tubuh kita, kemudian menggunakan senjata yang ada dalam tubuh kita, ini sebenarnya kita tidak perlu obat. Kita tidak perlu mengkonsumsi yang namanya obat-obatan yang justru kadang-kadang kalau ini kimia sintetis apalagi itu seringkali mendatangkan efek samping. Nah, ini bagaimana mengolah itu, itulah yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Menyembuhkan penyakit dengan modalitas kemampuan tubuh sendiri. Nah, sebelum itu kita lihat sejarah manusia dulu. Jadi manusia ini telah mengalami sejarah yang panjang hidup di muka bumi. 200-an ribu tahun itu manusia kehidupannya bergantung kepada hunting and gathering. Atau kalau dulu bahasa waktu belajar sejarah manusia itu food gathering, berburu dan meramu. Jadi manusia itu sederhana sekali. Mereka tinggal di gua itu tidak pernah berpikir gua itu harus dihias dengan sesuatu, guanya harus diukir bagaimana dan lain sebagainya, tidak. Artinya kebutuhan tertinggi mereka itu makanan. Nah, itulah yang kemudian mereka ini berpikirnya sederhana. Saking sederhananya bisa dikatakan sebenarnya Rasulullah SAW itu juga membekali manusia agar hidup juga sebagaimana mereka dulu nenek moyangnya itu hidup mencari makan, yakni sebagaimana burung. Jadi kita tuh diajari tawakal sebagaimana burung, di mana pagi berangkat itu perut kosong, ya, tapi kemudian pulang itu sudah dalam keadaan kenyang, terus tidak nimbun. Nah, ini ketawakalan yang luar biasa. Karena burung tidak ada yang kita dapati burung itu punya sarang itu dua atau tiga, yang satu buat tidur, yang satu buat lumbung padinya, yang satu tidak ada. Nah, itu ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana dulu manusia awal itu juga berangkat berburu, dapat buruan, kemudian dimakan, setelah itu ya cukup untuk sehari, besok nyari lagi. Tapi ini berubah sejak manusia mengenal yang namanya pertanian, dan umur pertanian itu dalam sejarah tercatat baru 10.000 tahun usia peradaban manusia. Jadi baru 10.000 tahun. Sehingga dengan adanya pertanian itulah makanya manusia mengenal yang namanya lumbung. Dan ada perubahan pola makan di mana yang tadinya makanan itu binatang buruan yang merupakan kebanyakan protein dan lemak, tapi kemudian beralih kepada makanan yang lebih banyak bersumber kepada karbohidrat, yakni dari tanaman. Nah, ini kita akan bahas ancestral lifestyle. Jadi nenek moyang kita itu kehidupannya itu bagaimana dulu. Nah, bangun pagi, ya, dan ini juga masih berlangsung sampai sekarang, karena tubuh kita itu sebenarnya mengalami evolusi yang luar biasa, tetapi tidak banyak perubahan, dan sudah terekspresi atau sudah tercatat dalam DNA kita, dalam gen kita, dan siklus ini masih berlanjut, tidak berubah sama sekali dari sejak dulu zaman berburu sampai sekarang zaman modern. Di mana bangun pagi itu kortisol kita itu naik. Kortisol adalah hormon stres. Ya. Nah, ini pagi-pagi mereka bangun, itu nenek moyang kita gaya hidupnya itu tidak tersedia makanan.
sehingga otomatis pagi itu tidak ada yang namanya sarapan. Nah, itu nenek moyang kita. Nah, kemudian dalam keadaan fasting atau puasa di mana belum makan atau kalaupun makan adalah tinggalan yang tadi malamnya gitu ya, mereka berburu. Nah, berburu itu dalam keadaan fasting, kemudian thinking dan moving. Fasting itu puasa, thinking itu berpikir bagaimana dapat makanan, kemudian moving itu bergerak. Itu yang mereka kerjakan ketika pagi hari. Nah, ternyata thinking dalam keadaan fasting atau berpikir dalam keadaan berpuasa itu luar biasa. Efek berpikir dalam keadaan puasa itu ternyata lebih bagus daripada kalau dalam keadaan kenyang. Karena dua organ tubuh kita, otak ya, dan kemudian juga pencernaan, itu adalah dua organ yang tidak bisa dibagi fokusnya di dalam bekerja. Ketika kita makan kenyang, biasanya semua modalitas tubuh itu akan mengarah ke pencernaan, sehingga otak itu akan susah diajak berpikir. Justru ketika kita berpikir, bagusnya pencernaan kita itu tidak mengganggu cara berpikir atau cara bekerja otak kita. Nah, makanya ketika fasting, kemudian thinking dan moving, itu mereka bisa alert, bisa waspada menghadapi binatang buruan, atau bersaing dengan harimau, bersaing dengan binatang buas yang lainnya, gitu. Itu ketika pagi-pagi. Siang hari ketika dapat buruan, mereka makan sebagian, yang kemudian mereka bawa ke rumah, gitu, ketika matahari terbenam, ya. Nah, matahari terbenam dalam keadaan gelap inilah dunia modern melihat bahwasanya ketika gelap, ya, dipacu karena gelap, maka melatonin, ya, melatonin satu hormon yang diproduksi oleh tubuh kita, itu akan menaik atau meningkat. Itu kalau di dalam jam sirkadian kita itu, jam biologis kita itu akan diproduksi di sekitaran jam 9-an malam. Jadi ketika kondisi itu, orang kemudian relax, ya, eating, kemudian sleeping. Ya, sleepingnya itu jadi enak karena habis makan, ya, sudah relax, kenyang, kemudian tidurnya bisa panjang, karena tidurnya tidak late atau tidak terlambat. Nah, jadi irama sirkadian itu masih harmonis, ya, antara terang gelap, cahaya, produksi hormonal, dan aktivitas moving, ya, kemudian fasting, thinking, eating, dan sleeping. Jadi harmonisasi inilah yang kemudian menjadikan mereka itu tidak memiliki sejarah penyakit yang macam-macam. Ini ancestral lifestyle dan itu tertanam di gen kita, di DNA kita. Nah, beda dengan era modern, gaya hidup modern atau modern lifestyle. Pagi hari kita tuh kortisol tinggi, itu tidak puasa, malah justru makan. Ya, padahal kortisol itu adalah hormon stres. Hormon stres itu orang kalau makan dalam situasi stres, gizi itu biasanya tidak akan terserap dengan baik. Nah, dalam kondisi kortisol tinggi, kita eating kemudian thinking, antara eating dan thinking itu biasanya balapan. Mana tubuh kita itu yang akan difokuskan, karena modalitas tubuh itu tidak bisa dalam keadaan kenyang itu berpikir. Ulama-ulama terdahulu mereka banyak berpuasa sehingga hafalannya kuat. Imam Bukhari, Imam Ali Hadis, semuanya itu mereka selalu mengiringi thinking mereka itu dengan fasting. Tidak pernah eating dan thinking itu berbarengan. Siang hari pun kita juga melakukan itu. Malam hari juga begitu. Karena modern lifestyle itu memang memacu kita untuk gaya hidupnya seperti itu. Nah, ditambah lagi, kalau ancestral lifestyle, itu antara pagi yang mulai terang, siang yang mulai panas, kemudian sore mulai meredup, malam yang mulai gelap, itu tidak dialami oleh dunia modern, di mana rata-rata orang itu tinggalnya indoor, apalagi yang kantoran di kota-kota besar misalnya. Dari pagi cahaya lampunya ya intensitasnya segitu, nanti siang juga segitu, begitu sore sama, begitu malam pulang pun cahaya yang diterima sama. Jadi pola sirkadian itu dari pagi mulai terang, kemudian terang, meredup, kemudian gelap, itu tidak dialami oleh orang modern. Dan ini akhirnya menghambat produksi hormon melatonin. Sehingga ketika malam, orang akan mengalami gangguan tidur. Ya, tidurnya susah. Dan bahkan ada beberapa orang yang justru ketika malam itu lebih bertenaga dibanding siang. Begitu siang malah lemes, tapi begitu malam itu malah lebih bertenaga, seperti burung hantu. Begitu malam itu gaya hidupnya itu terbalik gitu ya. Nah, otomatis ya karena adanya gangguan tidur, maka terjadi yang dinamakan sleep deprivation, dan ini adalah pangkal dari semua penyakit. Ya, dengan adanya begadang, moving, thinking pada malam hari, kemudian stres gitu ya.
Nah, kemudian stres malam ini biasanya itu tidak bisa dikendalikan kecuali dengan konsumsi karbohidrat tinggi. Makanya di Indonesia ini yang namanya nasi goreng gitu ya, mie dok-dok gitu ya, atau yang karbo-karbo tinggi, itu biasanya dijualnya itu malam. Ya, karena banyak orang yang terganggu nggak bisa tidur baru setelah makan nasi goreng, mie goreng, atau mie dok-dok dan lain sebagainya itu stresnya itu tertenangkan baru kemudian bisa tidur. Dan ini bahaya. Bahayanya kenapa? Karena sebelum tidur menimbun karbohidrat yang bisa menimbulkan obesitas. Beda dengan apa yang dilakukan oleh ancestral lifestyle di mana makan mereka itu bukan karbohidrat, tetapi protein dan lemak dari binatang buruannya. Nah, akibatnya komponen sleeping, fasting, dan moving itu minimal. Ya, pagi hari sudah ngantor lagi, nggak ada ruang untuk workout, exercise, olahraga. Mungkin kakek-kakek kita tuh masih mengalami yang namanya fasting dan moving di pagi hari, langsung berangkat ke sawah, macul gitu ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu semua ada yang masih mengalami seperti itu. Tapi di dunia modern ini sudah jarang yang macul gitu ya. Maculnya itu di kantor-kantor, di ruang-ruangan indoor karena beda ladang gitu ya. Nah, sehingga modern lifestyle itu akan dominan komponen thinking dan eating. Ini yang kemudian akan memicu hiperinsulinemia, terjadi resistensi insulin, ujung-ujungnya adalah sindrom metabolik dan juga penyakit modern. Nah, thinking dan eating itu adalah sebenarnya stresor. Ya, stresor. Stresor itu sebenarnya adalah sesuatu yang membuat stres tubuh manusia. Thinking dan eating. Nah, tubuh manusia itu perlu keseimbangan. Stres itu harus diimbangi dengan anti-stres. Ya. Sama halnya seperti misalnya kita itu ada asam, ada basa. Ya, kemudian ada stres, ada anti-stres, ada panas, ada dingin. Sebagaimana tadi disebutkan di awal, ada lambang lingkaran yin and yang. Ya, itu sebenarnya menggambarkan keseimbangan. Ya, tadi saya lihat di promo awal itu ada gambar yin and yang, itu keseimbangan. Keseimbangan di mana memang hidup kita tuh harus seimbang. Jangan sampai stresnya digas, tapi anti-stresnya nggak ada. Ini akan ujung-ujungnya tubuh itu akan mengalami stres fisik maupun stres psikis yang terus-menerus. Padahal sebenarnya tubuh kita itu didesain oleh Allah SWT untuk bisa menerima stres itu hanya sebentar. Contoh misalnya, Bapak Ibu olahraga. Kenapa olahraga kok kalau malam habis olahraga bangun paginya itu nyeri semua? Itu sebenarnya adalah stres yang dibangun secara singkat. Jadi ketika kita ngangkat beban, lari, kemudian push up dan lain sebagainya, itu adalah bagian menimbulkan stres, tapi stres yang singkat. Malam hari, ketika tubuh dirobek ototnya dengan olahraga, dirusak tubuhnya dengan olahraga, kita istilahkan dirusak atau dirobek ototnya, karena ini memang stresor fisik, itu ketika tidur itu adalah tubuh melakukan kalibrasi, menyeimbangkan, oh ini kok dipakai, maka saya akan menyusun otot yang lebih kuat besok paginya. Nah, itu tubuh itu ketika tidur melakukan itu. Nah, ketika besok bangun pagi, otot kita itu sudah mengalami perbaruan, yang perbaruan itu akan dicocokkan dengan kekuatan baru, karena pernah diberi beban yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, ini akan berlangsung seminggu, biarkan seminggu, jangan dirobek dulu. Nah, kemudian besoknya lagi, setelah 4-5 hari atau seminggu dirobek lagi, nanti akan dibangun otot yang lebih kuat lagi. Jadi fungsi olahraga itu sebenarnya ketika kita workout dan sebagainya itu merusak, memberikan stresor, tapi stresor yang pendek, kemudian ketika kita tidur dikalibrasi sehingga dihasilkan kekuatan otot yang baru. Nah, ini sistem stres tubuh itu hanya berlangsung sebentar. Tapi manusia modern itu stresornya lama. Kadang-kadang pikiran itu ketika mau tidur masih ke bawah stres gitu ya. Kemudian makanan juga membawakan stres fisik ke tubuh kita. Nah, inilah yang tidak bisa diantisipasi oleh tubuh karena tubuh kita itu didesain oleh Allah untuk bisa menerima stres itu stres yang jangka pendek, bukan jangka panjang. Ya, kita bahas apa sindrom metabolik itu. Tadi disebutkan ketika tubuh stres, terjadi resisten insulin, terjadi sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu yang namanya sindrom itu kumpulan kondisi atau kumpulan gejala. Terjadi bareng-bareng, yang ini bisa menimbulkan risiko penyakit utama, diantaranya adalah diabetes mellitus tipe 2, ya. Ya, kalau sekarang sebutnya penyakit gula, gitu ya. Kemudian serangan jantung, kemudian penyakit jantung koroner, dan stroke. Ini problem kesehatan yang kalau di pemerintahan, ya, BPJS itu bisa mengeluarkan dana miliaran dan triliunan untuk penyakit-penyakit ini. Nah,
1 dari 3 orang di Amerika itu sudah terkena sindrom metabolik. Jadi sepertiga manusia itu terkena sindrom metabolik di Amerika. Kemudian di Indonesia itu sudah 23%, hampir menyentuh di 30-an atau sepertiga orang yang terkena sindrom metabolik. Amerika itu kenapa disebut utama? Karena hampir semua negara di dunia itu berkiblatnya ke Amerika. Maka begitu Amerika mendahului dengan penyakit yang spesifik, biasanya negara yang lain itu tinggal nyusul karena gaya hidupnya sudah mulai meniru mereka. Nah, ini jangan sampai nanti kita pelan-pelan menapaki jejak-jejak mereka yang akhirnya penyakitnya pun juga ikut dirasakan oleh kita. Nah, sindrom metabolik itu meningkatkan kematian 1,5 kali lipat dari semua penyebab kematian. Jadi kalau tidak terkena sindrom metabolik, ya tetap aja orang itu, namanya ajal, itu bisa ditemui kapanpun. Tapi dengan adanya sindrom metabolik, kenaikan mortalitas itu kemungkinannya naik 1,5 kali lipat. Nah, itu data statistik. Nah, kondisi metabolik optimal itu yang bagaimana, gitu kan? Nah, kondisi metabolik optimal itu ada parameternya. Yang pertama, ini nanti silahkan yang ada di rumah untuk dicek ke tubuhnya masing-masing, dilihat ya, disesuaikan apakah punya ini, gitu ya. Kalau ada 3 kriteria 7 yang optimal ini tidak normal, maka berarti sudah kena sindrom metabolik dari 7 ini. Pertama, lingkar pinggang. Kalau laki-laki itu di bawah 102, ya. Untuk wanita itu di bawah 88. Atau kalau misalnya ini kaitannya tinggi badan, ya, patokan umumnya tidak lebih dari setengah tinggi badan. Jadi tidak lebih dari setengah tinggi badan. Ini ukuran umumnya. Kemudian gula darah puasa itu yang paling optimal di bawah 100. Kalau lebih di atas 100, ini berarti sudah tidak normal. Jadi oleh nomor 1 nanti dilihat di lingkar pinggangnya, yang kedua dicek gula darahnya. Kemudian HbA1c, ini juga bisa dicek di lab, itu untuk mengukur kadar gula selama 3 bulan. Tapi bisa diwakilkan dengan satu pemeriksaan itu saja. Kondisi kadar gula ke 3 bulan itu bagaimana? Kalau di bawah 5,7%, itu berarti normal. Tapi kalau di atas berarti sudah tidak normal. Kemudian tekanan darah tidak melebihi angka yang disebutkan, 120/80. Kalau sudah mulai 130, 140, gitu ya, itu berarti sudah masalah. Kemudian trigliserid ya di bawah 150, HDL puasa. Jadi di sini tidak ada kolesterol ya, Bapak Ibu semua. Tidak ada angka kolesterol. Yang ada itu adalah HDL kolesterol puasa itu di atas 40. Itu yang optimal. Kalau yang di bawah 40 itu justru yang tidak optimal. Jadi justru harusnya HDL itu di atas 40. Kalau total kolesterol tidak jadi patokan kondisi metabolik. Sehingga kalau misalnya saya 200, 300, jangan khawatir dulu angka segitu. Karena itu tidak jadi parameter kondisi metabolik. Yang jadi parameternya adalah HDL kolesterol. Kemudian yang ketujuh, kalaupun normal itu semua, tidak sedang mengkonsumsi obat. Jadi kadang-kadang ada yang normal, tapi karena dipengaruhi oleh obat. Nah, apabila 3 kriteria itu tidak normal, 3 dari 7 itu berarti sudah kena. Nah, ini harus waspada. Ini penyakit modern tuh sebenarnya. Nah, penyakit dunia modern lain selain sindrom metabolik itu adalah pertama kanker. Ini satu saat nanti perlu saya sampaikan kanker ini secara lebih detail, karena ini penyakit yang menakutkan gitu ya. Kemudian autoimun itu seperti sindrom nefrotik ya, yang buang air kecilnya itu banyak mengandung protein karena ginjalnya bocor sehingga terjadi bengkak yang harus minum obat steroid seumur hidup gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tetangganya atau keluarganya, mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita. Kemudian ada SLE. LSE itu lupus erythematosus sistemik atau sistemik lupus erythematosus, SLE. Ini juga penyakit imun. Nah, ini banyak juga terjadi di anak-anak biasanya. Kemudian ada gangguan cerna, ya, pencernaan itu ada GERD, ada MAH, kemudian sindrom metabolik tadi kita sudah bahas. Kemudian alergi. Nah, alergi itu penyakit dunia modern. Nah, aging, penuaan dini, gitu ya. Kalau sekarang ini wajah bermutu, gitu ya, kalau orang bilang aging itu wajah bermutu. Maksudnya apa? Bermuka tua. Ya, sebenarnya sudah masih muda, tapi terus mukanya sudah seperti tua. Itu wajah bermutu. Nah, kemudian kelainan genetik. Nah, penyakit-penyakit dengan kelainan genetik itu macam-macam dengan segala sindromnya. Nah, ini semuanya adalah penyakit dunia modern. Ini muncul kenapa? Muncul karena pola hidup manusia tidak sesuai fitrah, tidak sesuai desain awalnya yang terinstall di tubuh manusia yang selalu mengikuti siklus sirkadiannya. Pagi, siang terang, malam itu gelap, kemudian hormon yang muncul di tubuh apa, kemudian aktivitas yang cocok itu apa, itu ada timingnya.
Karena banyak di dunia modern itu karena nggak sempat olahraga, terus akhirnya olahraganya malam. Main futsal, main badminton, itu malam-malam. Habis isa malah olahraga. Padahal di situ hormon melatonin tadinya mau diproduksi untuk rileks, untuk relaksasi. Tapi dengan karena adanya olahraga, kortisol malah diproduksi di malam hari dan itu tidak sehat. Ya, sehingga banyak aktivitas yang malah justru tidak tepat timingnya yang menyalahi apa yang terinstal di dalam tubuh. Dan itu menyebabkan tubuh kita itu confused. Tubuh kita tuh bingung. Ini kok pagi malah banyakkan molor gitu ya, siang ngantuk gitu ya, begitu sore malah kelihatan alert ya, kelihatan seger, malam malah olahraga. Nah, ini hal-hal yang nantinya menimbulkan penyakit-penyakit modern. Nah, ada terapi yang kita sebut sebagai terapi lifestyle intervention yang tadi memanfaatkan modalitas tubuh kita. Tubuh kita itu diinstal di tubuh kita itu sistem imun yang luar biasa. Gitu ya. Nah, kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah karena tadi disampaikan bahwasanya semboyannya adalah pro hati, di mana ada unsur halalan thayyibat di situ, maka kita mengambil standar halalan thayyibat itu kepada Al-Quran dan Sunnah, di mana di situ kita mengembalikan irama sirkadian agar harmonis, di mana banyak ayat di dalam Al-Quran itu Allah sudah menyebutkan kalau malam itu memang istirahat dan siang itu mencari ma'isyah. Ya. Jadi itulah kunci ritme sirkadian. Firman Allah, siang itu untuk mendapatkan ma'isyah, malam itu untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan suasananya sudah disesuaikan. Baik suasana pencahayaan, suasana heningnya, kemudian juga suasana hormonal yang diproduksi di dalam tubuh manusia. Kemudian imbang antara stres dan anti stres. Menjaga harmonisasi fasting, thinking, moving, eating, dan sleeping. Jadi dijaga harmonisnya. Jangan sampai stresnya ngegas, anti-stresnya tidak. Kalau bahasa medisnya, stres itu cocok dengan saraf simpatis. Saraf simpatis itu yang nantinya akan memicu tensi naik, debar jantung naik, gula darah naik, ya. Kemudian kortisol naik, gitu ya. Kemudian juga nanti akan mempengaruhi ke ginjal, akan mempengaruhi ke paru-paru, akan mempengaruhi ke dalam pencernaan kita. Banyak orang terkena penyakit MAH, padahal sebenarnya tubuh kita itu sudah didesain bisa menerima makanan yang keasamannya itu tinggi. Jadi asam lambung itu merupakan asam yang sangat kuat, yang bahkan kalau asam lambung itu ditaruh di atas besi, besinya itu bisa karat. Sekuat itulah lambung kita. Cuma kadang-kadang cuma karena sambal itu ditaruh di besi nggak pernah bikin karat ya. Kalau asam lambung itu langsung bisa itu bereaksi korosif gitu ya. Tapi kalau sambal ditaruh besi itu karatnya masih lama gitu ya, belum tentu nanti sore itu karatan gitu ya. Tapi kena sambal perut itu keok ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sudah terjadi sympathetic overactivity ya. Stresnya itu sudah terlalu tinggi, bukan karena makanan, dan orang cenderung menyalahkan makanan, padahal penyakit MAH yang dibangun tuh sebenarnya makanan tuh nggak salah apa-apa, ya, tapi lifestyle-nya, kurang tidurnya, aktivitas yang salah, sirkadiannya dilawan, tidak pas, ya, sehingga tidak terjadi harmoni antara fasting, thinking, moving, eating, dan sleeping. Nah, obat yang ditawarkan dalam sunnah itu yang pertama, dan ini mudah, bahkan tanpa modal, bahkan bisa mengurangi modal, yaitu puasa, fasting, dan ini adalah lifestyle-nya Rasul. Di mana Rasulullah SAW itu di pagi hari selalu mencari makan dulu, ketika tidak ada beliau puasa sunnah. Sehingga para ulama fikih mengatakan puasa sunnah itu bisa dilakukan niatnya itu ketika setelah subuh. Artinya ketika siang, ketika belum makan apa-apa, kok nggak ada makanan, beliau puasa. Ya, itu puasa sunnah. Jadi beliau itu sering puasa, bahkan sering beberapa lama dapur beliau tidak ngebul asapnya karena memang nggak ada sesuatu yang bisa dimasak. Dan itu masyhur di kalangan para ulama. Nah, puasa manfaatnya apa? Mengaktifkan autofagi. Autofagi itu adalah kemampuan tubuh membuat efektivitas, yakni di mana tubuh kita itu bisa memilih mana-mana yang lebih diprioritaskan untuk tetap hidup dan mana sel-sel tubuh yang dimatikan dengan segera. Ini ibaratnya kalau kemarin sempat saya sampaikan seperti perusahaan di masa krisis. Barang-barang semua naik, BBM naik, dan semuanya naik gitu ya, akhirnya harus terjadi efisiensi karyawan. Maka yang akan dijaga tetap hidup di perusahaan itu adalah karyawan yang benar-benar berkualitas, yang sekiranya tidak banyak memberikan manfaat akan
diefisiensi akan dikurangi. Nah, tubuh itu punya seperti itu. Dan puasa itu adalah manajemen krisis. Tubuh dibikin krisis, dengan cara itu sel akan selektif. Sel-sel yang hanya yang berkualitas yang dibiarkan, sel yang tidak berkualitas akan di autofagi, di recycle, dimatikan kemudian di recycle karena bahan-bahan yang ada dalam sel itu kemudian dimanfaatkan ulang. Nah, autofagi itu diteliti oleh ilmuwan Jepang, dia dapat Nobel dari itu. Padahal amalan ini diajarkan dalam Islam, tapi yang dapat Nobel karena kemanfaatan puasa itu malah orang Jepang. Bisa membunuh sel kanker menurut penelitian. Kemudian juga mikroorganisme patogen termasuk COVID, ya, termasuk virus, ya, termasuk bakteri, ya, menyeleksi sel rusak dan mengganti dengan sel yang baru itu dengan autofagi. Tapi autofagi ini jeleknya akan batal, akan rusak ketika kita kemasukan makanan. Nah, jadi kuncinya autofagi aktif itu adalah puasa minimal 18 jam, ya, minimal, atau sebagian menyebutkan 16 jam. Dan autofagi itu yang penemu Nobel bilang setidaknya dilakukan 2-3 kali dalam seminggu, dan itu sesuai dengan gaya hidup Rasulullah yang biasa puasa Senin Kemis, dalam seminggu paling enggak 2 hari itu berpuasa, ya. Kemudian dengan puasa akan menghasilkan yang namanya beta hidroksibutirat atau keton bodies. Beta hidroksibutirat ini adalah obat segala keluhan penyakit, dan ini nanti boleh di searching, di googling. Beta hidroksibutirat itu harganya berapa, ya. Ini kapsul mahal, gitu ya, tablet mahal yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit jantung, untuk stroke, ya, kemudian untuk macam-macam, untuk diabetes, memberikan energi dan lain sebagainya. Per butirnya itu harganya mahal sekali. Tapi ini gratis kita dapatkan kalau kita mau fasting. Setelah 12 jam ya kita puasa, itu akan diproduksi beta hidroksibutirat ini. Nah, hanya sayangnya kadang-kadang muslimin yang puasa itu kemudian menghancurkan beta hidroksibutirat itu ketika berbuka puasa. Beta hidroksibutirat itu akan berhenti diproduksi ketika kemasukan karbohidrat. Jadi kalau berbuka puasa itu tiba-tiba langsung diguyur dengan gula yang tinggi, itu beta hidroksibutiratnya akan berhenti diproduksi. Tapi kalau itu dilanjut, ya hanya minum air putih, ya sebagaimana puasanya Rasul, kadang-kadang nggak ada apa-apa, minum air putih saja. Atau dilanjut dengan puasa yang tanpa karbo, maka beta hidroksibutirat akan semakin tinggi diproduksi dan akan memperbaiki tubuh manusia. Jadi ini adalah obat yang diproduksi hanya ketika kita puasa. Kemudian ada GABA, gamma aminobutirat acid. Ini ada komponen tubuh kita yang gratis juga, muncul ketika kita puasa. Ini akan menghilangkan stres, karena ini merupakan komponen yang akan mengaktifkan saraf parasimpatis. Jadi kalau simpatis tadi naikin stres, parasimpatis ini yang akan menurunkan stres. Jadi dengan puasa, GABA akan diproduksi tinggi, ini yang akan menjaga harmonisasi agar kita ini bisa mendapatkan keseimbangan. Jangan sampai hanya eating terus gitu ya, yang akhirnya tidak seimbang. Karena eating itu sebenarnya memberikan stresor kepada tubuh kita. Ketika kita memasukkan makanan, tubuh kita itu menerima stres. Kalau diimbangi dengan keseimbangan, maka stres itu akan dikalibrasi tadi itu dengan baik. Tapi kalau stres lagi, pagi makan, siang makan, malam makan, setiap kali ngemil, maka tubuh itu akan terus mengalami tingkat stres yang semakin tinggi. Dan itu tidak baik bagi kesehatan sehingga muncullah penyakit modern. Nah, selain fasting, kita atur eating kita, makan kita, yakni membatasi tadi konsumsi karbohidrat. Kenapa harus dibatasi? Karena kalau tidak jadi dibatasi, konsumsi yang berlebihan akan menyebabkan hiperglikemik. Hiperglikemik itu adalah proinflamasi. Ya, contoh misalnya, orang sekarang ini khawatir dengan yang namanya kolesterol karena bisa menyebabkan sumbatan. Padahal sebenarnya sumbatan yang ada di kolesterol, yang ketika terjadi di pembuluh darah itu karena adanya efek kolesterol numpuk di situ, itu terjadi karena dipanggil kolesterolnya. Jadi tumpukan kolesterol yang ada dalam pembuluh darah itu karena dipanggil oleh hiperglikemik yang menyebabkan peradangan di titik itu. Ketika hiperglikemik akan menimbulkan peradangan. Peradangan akan menyebabkan sel yang menambal peradangan, yang disebut sebagai foam cell. Ya, foam cell itu yang menyebabkan nantinya titik yang meradang itu ditambal. Kalau meradang lagi, ditambal lagi dengan perban. Muncul radang lagi, diperban lagi. Ujung-ujungnya apa? Perbannya makin tebal. Nah, perban yang makin tebal itu ujung-ujungnya akan menyumbat pembuluh darah. Jadi mekanisme kenapa darah itu tersumbat, itu tidak melulu karena kolesterolnya tinggi, tidak. Tapi karena ada peradangan. Nah, peradangan itu ditimbulkan karena hiperglikemik.
Karena setiap kali karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita, itu proinflamasi, akan memicu sel T helper 17 yang merupakan sel inflamasi atau proinflamasi. Inflamasi artinya peradangan. Makin tinggi karbohidrat dikonsumsi, makin tinggi peradangannya. Sehingga penderita diabetes itu adalah orang yang paling menyandang inflamasi paling tinggi. Di seluruh tubuhnya itu sudah terjadi inflamasi karena gula ada di mana-mana. Nah, eating yang dibatasi dengan adanya fasting akan terjadi kondisi tubuh ketosis. Ini akan meningkatkan produksi beta hidroksibutirat tadi. Maka konsumsi yang terbaik adalah mengurangi karbohidrat, ya, gula, sukrosa, dan lain sebagainya. Termasuk juga buah-buahan bagus, tapi juga jangan berlebih-lebihan. Nah, kemudian konsumsi nutrisi alami yang manfaat. Yang kita nanti kita akan bahas nutrisi apa yang sekiranya bermanfaat, yang akan dibahas di sesi yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah sleeping. Sleeping ini harus cukup, minimal 8 jam, itu minimal. Bahkan pada penyakit tertentu harus ditambah untuk membuat kalibrasi yang bagus. Jadi stres itu kalibrasinya dengan tidur, nanti bangun akan menyebabkan penyesuaian dari stres yang diterima. Contoh misalnya, ada anjuran untuk berjalan setidaknya 1000 langkah agar kaki kita itu kuat, tidak mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang. Itu betul. Kenapa? Karena kaki dipakai. Ketika kaki dipakai, itu akan menimbulkan feedback. Tubuh akan memahami, loh, kaki saya dipakai berjalan sekian langkah, berarti saya perlu kuatkan. Itu terjadi ketika tidur. Jadi ketika siang itu jalan, ya, ketika berjalan itu hanya baru dikasih stresor, dikasih tekanan. Ketika tidur, tubuh menyesuaikan diri. Oh, tadi dikasih tekanannya, maka besok saya akan kuatkan tulangnya dengan penyerapan kalsium lebih tinggi. Maka besok paginya, tulang di kaki kita itu akan dikuatkan oleh tubuh kita. Jadi kalau kita tidak pernah pakai kaki kita untuk jalan, kemana-mana motoran, nyampe kantor terus kemudian duduk gitu ya, maka kalsium di dalam tulang itu tidak akan diserap oleh tubuh. Jadi kalsium yang diasup itu tidak akan diserap. Kenapa? Orang kakinya nggak pernah dipakai, sehingga ketika tidur tidak terjadi kalibrasi. Karena tubuh sudah merasa apa yang ada di tulang itu sudah cukup karena jarang dipakai. Begitu sering dipakai, ya, dengan jalan, aktivitas, dan sebagainya, maka ketika tidur terjadi kalibrasi. Masalahnya adalah, banyak yang kemudian, oh ya sudah, saya pakai, tapi terus tidurnya tidak dijaga, maka tidak terjadi kalibrasi. Sehingga siang menerima stresor, ya, begitu kurang tidur itu stresor juga, bangun tidur itu tambah stres. Dan itu terjadi berulang-ulang. Harusnya siang dapat stresor, malam kalibrasi tidur cukup, besok paginya itu akan mendapatkan kekuatan baru dari tubuh kita. Kita menjadi kita yang baru. Setiap hari kita menjadi diri kita yang baru karena tidurnya cukup. Tapi kalau tidur tidak cukup, maka besoknya itu justru yang terjadi adalah stresor demi stresor yang menyebabkan simpatisnya makin naik, maka kemudian hipertensi, hiperglikemik, dan segala penyakit metabolis dan penyakit orang modern itu akan muncul, tinggal nunggu waktu. Naudzubillah min dzalik. Makanya dalam sunnah gitu ya, itu ada tidur langsung setelah isya. Nah, tidurnya Rasul itu kalau menurut para ulama itu adalah di waktu atamah. Waktu atamah itu jam 9-an. Dan itu tepat dengan apa yang diteliti oleh para peneliti, di mana di jam itulah produksi melatonin itu dimulai. Melatonin adalah hormon yang memicu kita untuk bisa istirahat dengan nyenyak. Nah, jadi alur kehidupan Rasulullah SAW itu sebenarnya sudah merupakan program, ya, atau kalau bahasa software itu operating system yang sudah sesuai, yang terinstall di tubuh kita. Ketika mengikuti sunnah-sunnah itu dengan lifestyle yang benar, gitu ya. Kemudian jika nanti diikuti dengan makanan yang halalan thayyiban, itu akan menciptakan tubuh yang insya Allah mudah-mudahan tidak perlu lagi obat, karena obatnya itu sudah kita sediakan dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, demikian kesimpulan dari materi untuk yang sesi pertama ini, bagaimana mengaktifasi modalitas kemampuan tubuh kita ini agar bisa menyembuhkan penyakit, tentu saja dengan pedoman yang diajarkan sunnah atau kehidupan lifestyle ala Rasulullah SAW, yang sebenarnya ini menggali bahwasanya DNA tubuh kita yang tinggalan nenek moyang kita itu yang sudah tertanam di situ itu disesuaikan dengan gaya hidup Rasulullah SAW, dan itu ternyata pas, dan itu sesuai dengan apa yang diteliti oleh para ahli medis di dunia modern. Apa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya jurnalnya itu bisa saya sebutkan ratusan jurnal untuk yang siklus sirkadian, simpatis, parasimpatis, dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan di waktu yang lebih panjang kita bisa mempelajari dengan lebih detail lagi. Saya cukupkan sekian untuk sesi pertama ini.
Baik, kita lanjut sesi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat presentasi untuk yang kedua ini, kita akan membahas tentang komponen yang bisa kita gunakan untuk intervention kesehatan kita. Karena intervensi tadi yang kita jelaskan di awal itu adalah intervensi yang sifatnya lifestyle. Selain intervensi lifestyle, itu ada dua intervensi yang lainnya untuk membuat tubuh kita itu sehat. Yakni intervensi yang pertama tadi lifestyle sudah kita bahas, menyehatkan dengan tanpa macam-macam ya dari tubuh kita sendiri. Kemudian yang kedua, intervensi herbal atau obat. Nah, cuma untuk kali ini kita tidak membahas obat, tetapi membahas tentang herbal. Ya, di jalan ikhtiar sehat, ya tadi sudah saya jelaskan di muka bahwasanya kita bisa mengintervensi lifestyle kita, karena memang kita ini sakit juga karena lifestyle. Maka pengobatannya juga kita kembalikan lifestyle kita itu ke yang fitrah. Ya, fitrahnya bagaimana kita kembalikan lagi. Kalau kurang tidur ya perbaiki tidur. Kalau kelebihan sesuatu kita kurangi sesuatu. Kalau kurang sesuatu kita tambahkan sesuatu. Ini lifestyle. Kemudian intervensi herbal atau obat. Nah, intervensi herbal ini bisa komponen-komponen herbal itu apa? Nanti kita akan gali. Kemudian alasannya mengapa pakai itu kita juga akan gali. Kemudian intervensi alat. Ini beberapa penyakit itu hanya bisa diintervensi dengan alat. Contoh misalnya yang mungkin bapak-bapak ibu juga sudah pakai sekarang ini kacamata misalnya. Itu sebagian memang dengan lifestyle bisa tertolong juga, walaupun jangkanya adalah panjang, asalkan tahu caranya, tapi tentu saja tidak bisa cepat. Tapi kalau pakai alat, kacamata langsung dipakai, itu langsung bisa dikoreksi keluhannya. Atau kalau yang sudah terlanjur, misalnya gagal ginjal, akhirnya ada intervensi yang namanya alat hemodialisa, itu alat cuci darah. Nah, itu mau tidak mau, karena memang sudah sampai pada level itu, di mana kelalaian menjaga kesehatan itu akhirnya menemui titik di mana ginjalnya itu harus dibantu dengan alat, gitu ya. Itu tiga hal inilah yang jalan ikhtiar sehat yang bisa kita lakukan. Nah, dalam hal pemilihan, tentu saja tadi pemilihan intervensi herbal atau obat tadi, kita harus memilih suplemen makanan atau minuman yang tentu saja memiliki alasan yang baik. Pertama, kemanfaatannya tentu saja menyeluruh, tidak hanya satu organ saja. Gitu ya, satu organ saja itu kadang-kadang satu organ jadi baik, tapi organ lain jadi tidak baik. Nah, itu kita harus teliti secara utuh. Contoh misalnya, kemarin ada saat ditanya manfaat ubi jalar, ya, katanya bisa untuk ini, untuk ini, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kandungan kalori ubi jalar itu dalam 100 gramnya, itu setidaknya mengandung 30-an gram karbohidrat atau gula, yang akan menaikkan kadar gula darah seseorang, sehingga ini tidak bisa dipakai untuk orang-orang yang diabetes. Artinya dikonsumsi mungkin untuk penyakit lain, oke. Tapi efek sampingnya ternyata diabetesnya nanti akan jadi tambah parah. Nah, ini kita tidak akan memilih yang seperti itu. Kita memilih yang ketika dikonsumsi, perbaikannya itu adalah menyeluruh, tidak hanya parsial. Nah, ini penting. Yang kedua, memiliki reputasi melewati waktu atau zaman. Nah, kenapa memilih habatus sauda? Karena habatus sauda itu di zaman apapun ceritanya, itu semua memiliki catatan yang baik. Kita tahunya kalau sebagai umat Islam, tahu dari sabda Rasulullah SAW. Dan itu penting. Karena kalau ketika beliau bersabda itu tentu saja sabda beliau berdasarkan wahyu. Dan ternyata habatus sauda dalam penelitian itu sudah dipakai dari sejak ribuan tahun yang lalu. Dari sejak zaman Mesir kuno itu memiliki catatan-catatan penyakit-penyakit dan sekaligus penggunaan habatus sauda untuk menangani penyakit dari sejak zaman Mesir kuno, dan itu merupakan minyak yang dipakai untuk memumikan raja-raja Mesir. Ya, jadi muminya itu dijaga agar tidak rusak dan sebagainya itu dengan borehan minyak habatus sauda, salah satu sebagai komponennya. Nah, kemudian di zaman Yunani kuno itu pun dipakai juga, di zaman Romawi kuno itu pun dipakai. Kemudian datanglah Rasulullah SAW dengan sabda beliau yang menguatkan penggunaan habatus sauda. Kemudian di zaman modern ternyata ahli medis dan juga ahli farmasi meneliti dengan ratusan jurnal yang sudah bisa diakses saat ini di dunia maya, yang menguatkan apa saja yang selama ini telah dialami dari sejak zaman Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno sampai zaman modern. Ternyata penggunaan habatus sauda ini tidak lekang oleh zaman. Kalau bahan ini tidak berkhasiat, tidak nunggu lama untuk ditinggalkan orang. Nah, misalnya ada selentingan, konon kabarnya ini berkhasiat, dipakai, ya tidak berkhasiat, ternyata tidak berkhasiat, dicobakan lagi nggak berkhasiat, itu nggak usah nunggu 10 tahun.
Ya, nggak perlu nunggu 10 tahun, pasti ditinggal orang. Baru setahun aja boomingnya hilang. Pertama mungkin booming, ini setahun 2 tahun, saya pernah nyoba nggak ngefek, ya, itu mesti akan ditinggal. Tapi habatus sauda ini tidak hanya 10 tahun, bahkan bisa sampai berabad-abad, puluhan abad, bukan puluhan tahun. Ya, melewati zaman dan tetap dipakai, bahkan semakin dikuatkan dengan adanya riset-riset. Nah, ini makanya memiliki reputasi yang tinggi. Jadi, reputasinya itu bukan baru kemarin sore, bukan. Justru kalau yang namanya bahan terapi, reputasi itu penting. Beda dengan alat-alat gadget. Ya, gadget itu makin mutakhir, makin bagus. Kalau kita pakai HP yang keluaran tahun 2000-an itu kita dianggap kuno. Ya, kita akan, wah ini HP-nya jadul banget, ini pakai gadget kok tahun 2000-an atau tahun 1900-an yang HP-nya itu gede-gede gitu ya. Nah itu mesti kita dianggap kuno. Tapi kalau yang namanya pengobatan, makin kuno itu menunjukkan makin manjur. Karena ternyata melewati sekian zaman itu bertahan. Gitu kan. Nah ini bedanya antara pemilihan gadget dengan pemilihan bahan terapi. Reputasi itu penting. Kemudian yang berikutnya, mudah dan nyaman dikonsumsi. Karena ada beberapa bahan komponen yang menjanjikan khasiat, tapi nyarinya luar biasa susah. Ada jamur, yang jamur itu hanya numbuh, gitu ya. Jadi jamur itu menyerang otak binatang. Ketika dia menginfeksi otaknya itu kemudian menyebabkan binatang itu mati. Nah, baru kemudian dari otaknya itu numbuh jamur. Nah, jadi jamur itu parasit di binatang itu. Tapi nyarinya susah sekali. Ya, nyarinya susah sekali. Ya bisa, tapi nyarinya susah sekali. Ini tentu saja ya tidak mudah untuk nyarinya, gitu ya. Nah, kemudian juga tidak nyaman konsumsinya. Ada beberapa yang rasa pahitnya luar biasa, gitu ya. Kemudian ada yang kalau kita baca di beberapa artikel-artikel, mungkin ada yang punya artikel pengobatan masa lampau gitu kan. Itu ada pengobatan tuh untuk mengobati penyakit A. Mereka itu mengkonsumsi. Ini betul-betul ada, cuma saya tidak menyarankan ini dilakukan. Don't try this at home gitu kan. Jadi untuk menjaga kesehatan vitalitas itu berburu rusa dimakan mata yang kirinya. Nah gitu-gitu itu susah banget itu, udah berburu rusa itu kemana, terus ya ambilnya hanya mata kiri, dan alasan kenapa mata kiri, kenapa itu juga nggak dijelaskan gitu. Nah ini hal yang tentu saja tidak mudah dan tidak nyaman untuk dikonsumsi. Tidak semua orang tuh doyan makan mata rusa, selain susah juga tidak nyaman. Nah kemudian ilmiah didukung dengan riset, jadi tidak hanya sekedar katanya-katanya. Nah, kalau kita cuma katanya-katanya itu nanti hanya sekedar menunggu waktu untuk menunggu kecewa. Nah, kita tidak ingin dalam hal ini coba-coba, tapi melalui riset bahwasanya memang memiliki khasiat yang manjur buat kesehatan kita. Nah, ini kita akan bahas tentang habatus sauda yang disabdakan oleh Rasulullah SAW memiliki komponen penyembuh segala penyakit kecuali kematian. Ini hadis, ya. Dan kita beriman dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Hanya secara riset, ternyata apa yang ditemukan dalam riset, ini saya sebutkan di sini banyak, dan itu masih di bawahnya ada dan lain-lain. Karena nanti kalau ingin lebih lengkap bisa baca buku saya, itu hanya untuk daftar pustakanya, itu bisa berhalaman-halaman, itu baru daftar pustakanya. Gitu. Jadi baca daftar pustakanya aja capek, gitu. Karena bisa sampai puluhan daftar pustaka, itu bisa puluhan riset itu saya tulis di buku saya itu. Itu ada anti-inflamasi, antioksidan, anti kanker, antibiotik, anti diabetes, anti kolesterol, anti trigliserid, anti asam urat, kemudian juga hipertensi, anti macam-macam. Yang kalau dituliskan di sini dan kita bahas satu-satu, itu bisa disajikan puluhan riset untuk tiap-tiap penyakitnya. Nah ini tentu saja luar biasa, makanya kenapa ini dipilih. Ya, hanya kadang-kadang sebagian saudara kita itu menggunakan habatus sauda itu dengan hanya mengandalkan keyakinan. Sisi saintifiknya itu tidak dipelajari, padahal keyakinan itu bagus, itu landasan utama, tapi saintifiknya juga harus diketahui agar bisa mendapatkan dosis yang pas sehingga berefek terapi. Nah sisi itu yang jarang-jarang kita gali secara mendalam, karena kalau sisi keyakinan itu kadang-kadang main vonis orang, kok saya konsumsi nggak sembuh, itu nggak yakin sih. Nah, jadi sudah sakit nggak sembuh, dianggap keyakinannya lemah gitu, padahal belum tentu, karena tidak yakin. Bisa jadi karena memang dosis yang dikonsumsi tidak menyebabkan penyembuhan dalam penyakit yang dia derita. Untuk kenyang saja itu ada dosis. Sekedar kenyang saja itu ada dosis. Ada orang yang setengah piring baru kenyang. Ada yang sepiring baru kenyang. Jadi hanya sekedar kenyang belum manfaat terapi. Hanya sekedar kenyang aja ada dosis. Apalagi untuk menyembuhkan
penyakit. Nah, maka ini habatus sauda ini sudah lengkap, ya, segala macamnya ada, tinggal bagaimana dieksplor. Nah, dalam komponen itu terdapat habatus sauda itu sekitar hampir 400 mg. Makanya saya di sini sebutkan kalau cuma segitu berapa apa sih yang bisa kita dapat gitu kan. Karena tidak sampai tinggi banget tidak. Tapi apakah memiliki manfaat kesehatan? Tetap memiliki manfaat kesehatan. Ini yang saya screening itu hanya yang sehari itu cuma 500 mg. Ya, jadi yang bisa kita dapat dengan itu adalah meningkatkan imunitas atau meningkatkan sistem imun yang non-spesifik. Non-spesifik itu tubuh kita itu memiliki sistem imun yang selalu melakukan surveillance. Surveillance itu keliling. Ada sel patroli, ada sel makrofag yang selalu berpatroli ke tubuh kita, yang nantinya tadi juga ada sel limfosit gitu ya. Dia patroli untuk mencari komponen-komponen yang sekiranya dianggap asing kemudian dihancurkan. Ya, ini akan meningkatkan sistem imun itu. Jadi sistem imun yang non-spesifik. Kalau vaksinasi itu sistem imun yang spesifik. Kalau yang imunitas yang dibangun oleh habatus sauda ini adalah yang non-spesifik. Non-spesifik itu tidak pandang apakah COVID, apakah herpes, apakah HIV atau apa, pokoknya yang namanya virus disikat semuanya. Itu non-spesifik. Tapi kalau yang spesifik, misalnya Bapak Ibu dapat vaksinasi COVID misalnya, itu hanya mengenali yang dikenal saja. Jadi misalnya imunnya untuk COVID-19, ya COVID-19 saja. Begitu virus yang lain datang ya dibiarin. Itu yang sifatnya spesifik. Jadi hanya yang dikenal saja. Tapi kalau non-spesifik semuanya. Memang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kemudian habatus sauda yang cuma 500 mg sehari ini pernah diteliti di Pakistan, itu bisa menekan kecanduan narkoba. Jadi kalau ada barangkali tetangga atau apa yang ada sako menggunakan narkoba dan sebagainya, itu bisa diredakan sakonya itu dengan mengkonsumsi habatus sauda 500 mg. Kemudian memperbaiki kondisi penderita asma dengan cara konsumsi rutin. Karena habatus sauda itu ada omega 3 dan omega 6 yang kalau itu konsumsi rutin itu akan menurunkan sensitivitas alergi yang biasa terdapat pada penderita asma. Asma itu kan harus ada yang merangsang, ya misalnya debu atau bulu binatang atau yang lainnya yang dengan ketika terhirup itu kemudian dia merasakan ada dianggap sebagai inflamasi terus terjadi asma. Nah, pada orang yang konsumsi rutin habatus sauda, tingkat sensitivitasnya itu akan menurun. Jadi walaupun kena debu yang biasanya orang kemudian terjadi asma itu akan dia lebih tahan. Nah, ini beberapa riset menyatakan seperti itu. Bahkan bisa digunakan untuk asma yang sifatnya akut. Pas serangan, hanya kalau untuk itu harus pakai minyak ya, dengan cara dihirup. Tapi kalau untuk ini yang dosisnya sekitar 500 mg sehari itu memperbaiki kondisi penderita asma agar tidak gampang kambuh. Kemudian menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu selalu didengung-dengungkan ya. Ini untuk menangkal radikal bebas karena ini mengandung antioksidan. Sebenarnya apa sih gitu ya radikal bebas itu dan antioksidan itu? Jadi radikal bebas itu adalah produk yang ada di sekitar alam kita ini, yang kita ada sekitar lingkungan kita, baik itu sinar matahari, asap kendaraan, asap rokok, kemudian juga polusi dari makanan, minuman, bahan pengawet dan lain sebagainya, yang nantinya ketika masuk ke dalam tubuh kita atau terpapar ke tubuh kita itu akan mencuri elektron di tiap sel. Nah, elektron di tiap sel itu ketika tercuri otomatis selnya tidak imbang. Jadi harusnya imbang antara positif dan negatif. Elektron itu negatif. Kalau elektron dihilangkan, maka kondisi selnya itu tidak imbang. Karena harusnya untuk netral itu positif dan negatif itu ada. Tapi yang elektron yang negatif ini diambil, maka ini nggak imbang lagi. Sehingga untuk menyeimbangkan harus ada yang ganti elektron tersebut. Nah, radikal bebas itu selalu mencuri elektron. Sementara yang mengembalikan elektron itu adalah yang disebut sebagai antioksidan. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan yang banyak polusi, minumnya juga mungkin sudah air pump, tapi ya kadang-kadang air pump kualitasnya kurang bagus gitu ya. Kemudian juga terpapar oleh polusi udara, pabrik, ya, sinar matahari gitu ya. Sinar matahari langsung sudah nggak sehat lagi di negara tropis itu. Nah, itu yang menyebabkan nantinya antioksidan itu dibutuhkan. Karena kalau tidak, itu radikal-radikal bebas yang terpapar ke tubuh kita akan mencuri elektron. Nah, kalau dibiarkan tercuri elektronnya tanpa dikembalikan, akan terjadi kerusakan DNA. Kerusakan DNA ujung-ujungnya adalah penuaan dini atau kalau enggak terjadi kanker. Nah, ini yang kita hindari. Karena kalau sudah terjadi kanker, pengobatannya akan lebih susah. Makanya dari menangkal radikal bebas ini bisa mencegah sekian banyak penyakit orang modern yang
kita intervensi dengan masuknya bahan-bahan herbal atau bahan-bahan yang nutrisinya bermanfaat bagi kesehatan kita. Baik, itu yang bisa kita bahas tentang komponen herbal. Kenapa memilih habatus sauda? Karena memang dari semua tadi histori, ilmiah, dan sebagainya sudah disampaikan. Mudah-mudahan dua intervensi tadi lifestyle dan juga herbal yang kita konsumsi ini bisa mampu menjaga kesehatan tubuh kita dan mampu melawan tantangan zaman. Ya, karena kita tinggal di zaman modern, harus dihadapi dengan cara yang baik, dengan komponen yang menyehatkan, agar kita tidak kemudian ikut-ikutan jadi sakit ya, dari penyakit metabolik sindrom ataupun penyakit dunia modern tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian.